Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini Ibu ingin menjelaskan tentang fungsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Nah, video sebelumnya Ibu jelaskan tentang relasi. Relasi itu adalah hubungan dari himpunan A ke B. Nah, pada fungsi ini masih berhubungan dengan relasi. Jadi itu gabungan dari relasinya. Cuma relasi yang bersyarat apa nih? Relasi dari himpunan A ke B yang memiliki dua syarat. Jadi gak semua relasi itu adalah fungsi. Jadi hanya relasi-relasi yang tertentu yang memiliki syarat ini yang disebut dengan fungsi. Contoh nih, syarat yang pertama yaitu semua anggota himpunan A atau himpunan A ini yang A memiliki kawan di himpunan B. Atau yang kedua, pasangan himpunan A tidak boleh bercabang. Jadi himpunan A itu tidak boleh punya pasangan yang double atau triple, nggak boleh bercabang. Jadi kalau misalnya contoh nih, dari himpunan A ke himpunan B, tadi syaratnya apa? Syarat yang pertama, semua anggota di himpunan A harus memiliki anggota nih. Semua yang di sini harus memiliki pasangan atau harus memiliki kawan. Kemudian himpunan A tidak boleh bercabang. Jadi kita fokusnya cara termudah melihat suatu itu adalah fungsi atau tidak, cara termudahnya hanya fokus di himpunan A aja. Himpunan B-nya kita abain aja. Misalnya nih, yang pertama, semua anggota himpunan A harus memiliki kawan. Kita lihat, A punya pasangan di sini, B punya pasangan. Oke, syarat satu terpenuhi. Syarat kedua, himpunan A tidak boleh bercabang. Nah, lihat, nggak ada yang bercabang. Dia cuma satu di sini, satu di sini. Berarti himpunan A ke B ini merupakan fungsi. Maka kita tulis ini termasuk fungsi. Nah, yang kedua ini A juga yang kedua, syarat pertama dia memiliki pasangan, ya A memiliki pasangan yaitu 1, B memiliki pasangan yaitu 1. Yang kedua, himpunan A tidak bercabang. Lihat, nggak ada yang bercabang kan? A ke sini, B ke sini, jadi nggak ada yang bercabang gitu. Yang bercabang itu si B. Kita nggak fokus ke B, kita fokus ke A aja. A-nya nggak bercabang, maka himpunan A ke himpunan B ini adalah termasuk fungsi. Oke, sekarang yang ini, yang ketiga. Nah, kita lihat. A ada pasangannya, 1. B juga ada pasangannya. Berarti si A ini dua-duanya punya pasangan. Kemudian atau punya teman. Yang kedua, himpunan A tidak bercabang. Nah, lihat, ini nggak bercabang. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti ini juga fungsi. Walaupun B-nya ini nggak punya pasangan, kita nggak fokus sama B, kita fokusnya ke A aja. Pokoknya A itu dia punya pasangan, habis itu dia nggak bercabang, udah. Terus yang ini, yang keempat. Yang keempat kita lihat. Nah, lihat yang A-nya. A-nya A ke 1, B nggak ada pasangan, C ada. Nah, kita lihat ternyata si A ini ada loh yang nggak berpasangan. Siapa yang nggak berpasangan? B. Maka ini syarat 1 saja dia sudah tidak memenuhi. Maka ini bukan fungsi. Bukan fungsi ya. Ini bukan. Yang kelima ini kita lihat lagi. Kita lihat si A. A itu punya pasangan nggak? Ya, semuanya punya pasangan. Ini punya pasangan, ini punya pasangan, ini juga pasangan. Terus syarat kedua, himpunan A tidak boleh bercabang. Nah, kita lihat A pasangannya 1, B pasangannya 1, C lihat, C ini dia sangat bercabang dia. C pasangannya 1, pasangannya 2. Jadi karena dia bercabang, maka ini disebut dengan bukan fungsi. Jadi mudah kan cara ngeliatnya, kita cuma fokus di bagian A-nya. Kita lihat dia punya pasangan dan dia nggak boleh bercabang. Jadi dia punya teman, tapi dia nggak boleh punya 2 teman istilahnya. Dia cuma boleh punya 1 teman aja si A ini. Tapi si B ini boleh. Kalau B-nya terserah aja, mau punya teman mau enggak. Yang penting si A-nya nih sekarang. Oke, fokus ya. Oke, itu yang disebut dengan fungsi. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan yang selanjutnya. Oke, nah sekarang ada 2 di sini, ada 2 lingkaran, ada 2 himpunan A, himpunan B. Jadi kalau misalnya kita sudah menggambarkannya dalam diagram seperti ini, diagram lingkaran ini, sebelum kita ubah dia menjadi diagram panah, maka himpunan A ini atau yang sebelah kiri ini kita sebut dengan A, itu kita sebut dengan domain. Atau yang sebelah kiri ini disebut dengan domain. Domain itu artinya daerah asal.
Jadi titik asalnya gitu, dia yang punya rumah. Yang bagian B itu yang sebelah kanan ini, yang B itu disebut dengan kodomain. Kodomain itu disebut dengan daerah kawan. Nah, kemudian yang hasil nanti ini, yang hasil panah di sini ada disebut dengan R. R itu adalah rank. Jadi di sini ada rank. Rank itu disebut juga dengan daerah hasil. Nah, ini dia, A itu domain, B itu kodomain. Yang ini ya, yang sebelah kiri itu, atau misalnya ibu tulis lah, kiri, kanan kalau ini. Kalau yang sebelah kiri ini itu disebut dengan domain, yang sebelah kanan ini disebut kodomain, nanti hasilnya itu disebut dengan rank. Jadi kalau misalnya pada himpunan ini, kalau ibu tanya domainnya yang mana, maka domainnya bisa kita tulis himpunan domain itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ibu tanya domainnya apa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya ibu tanya kodomainnya apa? Maka kodomainnya adalah yang daerah B. Daerah B ini adalah 2, 4, 6, 8. Nah, kemudian kalau misalnya ada relasi dari atau fungsi dari A ke B. Kalau relasi kita singkat dengan R, kalau fungsi ibu singkat aja dengan F. Maka fungsi dari A ke B ini adalah 2 kali dari A. 2A, berarti artinya 2 kali dari A. Maka kita tulis 2A, berarti 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Maka diagram panahnya ini. Atau ibu tulis dari 2 kali. Memasangkan 2 kali. Nah, atau kemudian 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, jadi fungsi dari A ke B adalah 2A atau 2 kali A. Nah, kalau misalnya kita tulis di sini, maka ranknya apa? Rank itu daerah hasil. Daerah hasil di sini adalah ya udah semua yang berpasangan di sini. Maka ranknya ibu tulis di sini, rank adalah 2, 4, 6, 8. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini Ibu ada membuat contohnya. Di sini adalah ada himpunan C, ada himpunan D. Nah, di sini akan dibuat fungsi. Nah, fungsinya adalah C dikuadratkan menjadi, nah ini berhubungan dengan relasi, dikuadratkan mati min 1 dikuadratkan. Atau kalau bisa kita tulis nih, F itu fungsinya X kuadrat. Nah, X kenapa X? Karena kita mau mewakili seluruh himpunan di sini dengan X. Oke, jadi kalau misalnya X-nya ganti dengan domain yang ada di sini. Maka kita tulis domainnya, kita tulis dulu ya. Domainnya adalah min 1, 1, 2, 4. Kemudian kodomainnya apa? Kodomainnya adalah 0, 1, 4, 16. Nah, sekarang ibu tanya ranknya apa? Ranknya kita nggak tahu ranknya apa karena kita belum memasangkan menggunakan diagram panah. Katanya kan tadi dikuadratkan menjadi, atau kalau kita tulis fungsinya adalah F sama dengan X kuadrat, maka kita ganti nilai nilai domainnya itu dengan X. Misalnya F itu X kuadrat, maka ganti domainnya itu menjadi, ganti nilai X-nya itu menjadi nilai domain maksudnya. Berarti saat F-nya min 1, berarti min 1 dikuadratkan sama dengan min 1 kali min 1 sama dengan 1. Maka kita hubungin min 1 ke 1 diagram panah. Kemudian F untuk X kuadrat, X yang 1 berarti 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Maka kita hubungin ke sini. Kemudian F-nya itu saat Ibu tulis saja ya, X kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka kita hubungin 2 sama 4. Terus yang F itu X kuadrat, maka 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Maka
Maka kalau kita hubungkan ke sini, maka kalau dari sini kita lihat ada domain, ada kodomain. Nah, ranknya mana? Rank itu adalah daerah hasil, daerah yang hasilnya apa aja. 0 di sini ada nggak yang punya pasangan? Nggak ada, berarti ranknya itu 0, nggak masuk. Berarti cuma 1, 4, 16. Maka ranknya adalah 1, 4, 16. Hasil fungsinya, maka kita tulis fungsi dari C ke D adalah, berarti kita tulis min 1,1, kemudian 1,1, kemudian 2,4, kemudian 4,16. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya di video di sini Ibu jelaskan kebetulan domain ini, kemudian kodomainnya ini, kebetulan hasil rank sama kodomainnya itu sama karena dia tepat memasangkan satu semuanya. Nah, apakah ini termasuk fungsi? Iya, termasuk fungsi karena fungsi A-nya punya pasangan dan tidak bercabang. Kalau yang ini juga termasuk fungsi. Kenapa? Karena semua yang ada di C itu punya pasangan dan tidak bercabang. Yang bercabang itu D. Kita nggak fokus ke D, kita fokus ke yang sebelah kirinya aja. Maka hasil dari fungsi dari C ke D adalah min 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 16. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini domainnya adalah min 1, 1, 2, 4. Kodomainnya 0, 1, 4, 16. Dan ranknya adalah yang punya hasil aja, 1, 4, 16. 0 ya, tidak kita masukin karena 0 itu tidak punya pasangan. Oke, kalau kita udah membahas tentang aljabar, akan Ibu berikan contoh yang aljabar. Nah, ini Ibu udah tuliskan. Nah, kalau ini soalnya itu berbentuk kalimat. Misalkan, jika A itu adalah himpunan dari negatif 1, 0, 1, 2, dan B adalah 1, 3, 5, 7. Akan dipasangkan A ke B. Jadi, kita akan memasangkan A ke B dengan fungsinya adalah fx sama dengan 2x tambah 3. Jadi, fungsinya udah diketahui ininya. Kemudian, tentukan diagram panahnya dan hasil fungsi dari f A ke B. Nah, sebelum itu kan lihat kuncinya di sini ya, f A ke B. Jadi kalau A ke B, maka siapa yang domainnya? A domainnya, B kodomainnya. Tapi kalau misalnya Ibu balik F dari B ke A, maka B yang jadi domain, A yang jadi kodomain. Jadi A itu tidak selalu A domain dan B juga tidak selalu kodomain. Pokoknya siapa yang sebelah kiri, ini sebelah kirinya, berarti ini domainnya. Ini B sebelah kanannya dari A ke B, berarti kan dari A ke B, berarti A yang kiri, maka A domainnya, maka ini B kodomainnya. Nah, kalau kita gambarin di dalam grafik lingkaran seperti ini, nah ini adalah A. Kita tulis dulu himpunan-himpunannya, min 1, 0, 1, 2. Kalau kita kasih dulu ininya, titiknya. Kemudian himpunan B itu seperti ini. Nah, B itu adalah 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Nah, ingin dibuat fungsi dari A ke B. Jadi A sama B itu akan dibuatkan fungsi F-nya. Fungsi F-nya adalah 2x tambah, ini fungsi F-nya adalah 2x tambah 3. 2x tambah 3. Maka kita pasangin dulu atau kita cari dulu nih F-nya. Seperti yang Ibu jelaskan pada sebelumnya. Kita tulis F 2x tambah 3. Maka kita cari ini X itu, ingat X itu selalu nilai domain. Jadi domainnya si A. Tapi kalau misalnya nanti fungsinya dari B ke A, maka B-nya yang domain. Nah, kebetulan ini adalah A ke B. Maka kita jadikan X ini, X ini, X ini, X ini, X pengganti dari domain. Kita masukkan ke fungsinya. Berarti 2 kali saat X-nya min 1. Ingat, min 1 tambah 3. Berarti 2 kali min 1 min 2 tambah 3 sama dengan 1. Maka min 1 dihubungin dengan 1. Nah, kemudian untuk fungsi F itu X-nya 0. Maka kita ganti dengan 2 kali 0 ditambah 3 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Maka 0 berhubungan dengan 3.
Kemudian 1 lagi. Berarti F itu 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka 1 dihubungin sama 5. Terus 2 sama 7 berarti F 2 kali X nya tetap 2 ya. 2 tambah 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka 2 ini dihubungin sama 7. Maka kalau misalnya ibu tanya domainnya apa, kita tulis. Sebenarnya langsung aja ya, domainnya adalah min 1, 0, 1, 2. Kalau misalnya ibu tanya kodomainnya, maka kodomainnya adalah 1, 3, 5, 7. Nah, karena ini semuanya berpasangan, maka ranknya adalah 1, 3, 5, 7. Kalau misalnya ibu tanya, tentukan hasil dari pemetaan, hasil dari fungsinya. Maka kalau kita tulis, maka betul di sini saja, maka F A menuju B itu sama dengan, kita hubungin min 1, ini dikurung dulu, min 1,1, kemudian 0,3, kemudian koma jangan lupa, kemudian 1,5, kemudian 2,7. Maka ini hasil dari fungsi dari A ke B. Nah, seperti ini. Inilah cara mencarinya. Kalau ibu tanya, tentukan ranknya ini. Tentukan domainnya, tentukan kodomainnya. Oke. Kalau misalnya nanti soalnya ibu ganti jadi B ke A, bisa ya. Oke, terima kasih. Semoga materi yang ibu sampaikan hari ini dapat anak-anak ibu pahami. Nah, silahkan. Kalau misalnya nggak paham, silahkan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semua tentang materi yang sudah ibu berikan, di sini ada 4 gambar diagram panah, yaitu gambar A, kemudian gambar B, kemudian gambar C, dan gambar D. Nah, sekarang pertanyaannya, dari keempat gambar ini, gambar A, B, C, dan D, sekarang pertanyaannya adalah, anak-anak ibu harus mengelompokkan dan menentukan manakah dari keempat gambar ini yang termasuk relasi, dan manakah yang termasuk fungsi. Jadi jawabannya ditulis di komentar di bawah ya. Tulis jawabannya di komentar di space kelasnya masing-masing dan sebutkan namanya. Nanti ibu akan cek mana jawabannya yang benar dan mana yang jawaban salah. Oke, langsung komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.